Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan latihan di Java untuk mencari suatu huruf yang tidak berulang. Jadi misalnya di sini ada satu kata nih, business misalnya. Kita lihat ada berapa huruf yang berulang di sini. Ada I, 1, 2, ya kan? Dan S, 1, 2. Nah, jadi kita bisa mengeluarkan output yang tidak berulang adalah B sama N. BN. Hasil yang kita harapkan. Seperti itu. Dan juga ini pastinya bisa diterapkan di programming language yang lain karena konsepnya sama ya. Kita akan latihan array, loops, conditions. Jadi kalau misalnya bisa latihan ini, hopefully kalian bisa lebih bagus lagi pemahamannya tentang loops, array, dan conditions, variable. Kita akan mulai dulu ya dari pembuatan stringnya. Jadi apa kata yang kita cari? Kita akan tulis teks misalnya, dan kita tulis business ya. Kemudian kita coba pikirkan logikanya dulu ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kita coba berpikir kira-kira bagaimana cara untuk mengerjakannya. Kalau kita lihat, berarti kan kita harus membandingkan ini satu huruf dengan semua huruf yang ada di sini. Betul kan ya? Satu huruf ini dan semua ini. Demikian juga yang I ini dengan semua ini. Dan seterusnya. Nah, berarti harusnya nanti kita akan menggunakan dua for loop. Jadi, bukan hanya dua for loop malah. Harusnya for loop-nya di dalam for loop, di nested loop. Supaya apa? Yang ini bisa dibandingkan dengan semua ini. Jadi, berada di satu huruf yang sama, tapi bandingkan dengan semuanya. Kita coba ya. For loop yang pertama. Oke. Kita bisa buat I dan J seperti ini. I-nya kita buat kurang dari jumlah huruf yang ada di teks ya. Kita bisa sebenarnya hitung sih, cuman lebih baik kita hitung dari berapa banyak huruf yang tersedia di dalam teks itu. Caranya gimana? Di Java kita memakai length function yang berasal dari string tersebut. Jadi length. Titik koma, habis itu I plus plus ya, misalnya nama variabelnya I dan J untuk incremental variabelnya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kan kita akan bandingkan ini sama seterusnya kan ya. Berarti kalau misalnya kita tulis if-nya bagaimana nanti? Yang ini dibandingkan dengan ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan huruf ini? Oke, jadi kalau kita tahu, kita pernah pelajari, kalau misalnya kita pernah, kalau Anda sekalian, oke, kalian semua pernah pelajari bagaimana kita mendapatkan huruf ya, atau bagaimana terjadinya string, tipe data string. Karena sebenarnya tipe data string itu kan berasal dari char, tipe data char sebenarnya kan, yang dikumpulkan menjadi string. Kita coba akan menggunakan yang namanya adalah char add. Oke, jadi kalau misalnya kita berada di indeks ke 0, berarti dia akan mengeluarkan B. Kita coba testing terlebih dahulu, apakah berhasil atau tidak. B. Oke, saya logo ini masih ada. Tidak usah. Oke, B ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah jadi 1, kita akan mendapatkan I. Seperti itu. Ya kan ya? Nah, jadi ini akan sangat bermanfaat kalau misalnya kita ingin mendapatkan huruf di dalam string kita. Satu informasi teman ya, sebentar pengingat, jangan lupa untuk subscribe biar bisa mengikuti konten seperti ini kembali, oke? Supaya kalian bisa lebih mengerti lagi, terutama di fundamental programming ya, sebelum ke materi-materi yang lebih advance lagi. Karena kalau akarnya sudah kuat, pasti dia akan tumbuhnya lebih bagus lagi, ya kan ya? Kita akan kembali ke if ini. Kita akan mengcompare yang satu, ya gak? Satu, apakah sama dengan yang sebelahnya gak? Yaitu si I ya. 0 ya, 0. Kemudian 1. Apakah sama gak? Nah, kalau sama, harusnya kan berarti ini sudah memiliki huruf yang sama di dalam teks ini sehingga dia sudah lebih dari 1. Kalau sudah lebih dari 1, harusnya dia tidak masuk ke dalam list kita, ke dalam
output kita bahwa huruf yang tidak pernah berulang, ya kan ya. Nah, jadi kalau mau cek sebenarnya kita bisa buat satu variable nih, misalnya count gitu ya, untuk menghitung berapa banyak hurufnya. Nah, jadi bisa aja nanti ada satu variable lagi yang dimulai dari 0. Ini adalah shortcut untuk membuat variable ya, karena tipe datanya sama kan. Jadi nanti kayak gini kan, tambah 1 ya, atau versi lebih panjangnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa persamakan juga. Ini adalah versi lebih pendeknya aja, karena nama variabelnya sama. Count plus sama dengan 1. Jadi, harusnya huruf itu, huruf itu sudah kita tetapkan, bukan karakter yang tidak berulang. Nah, tapi kan kita nggak mungkin copy paste seperti nanti kita buat if juga sih ya, kalau countnya lebih dari 1 misalnya, maka kenapa? Maka di sini kan kita nggak mungkin ulang-ulang terus, kita nggak mungkin ulang-ulang terus 0 dengan 2 ya, kan masih ada banyak huruf yang lain. Nanti kondisi lagi gitu kan ya, maka kita harus bikin for loop-nya. Bikin for loop-nya dulu, kembali kita pattern-nya sama kan sebenarnya, if-nya sama tuh, jadi kita bisa bikin for loop kembali. Maka dari itu kita sediakan variabel J, dan J. Nah, dan juga di sini kita bisa lebih pendekkan sih sebenarnya, daripada mengcompare atau membandingkan seperti ini, kita bisa buat dua variabel kembali, yaitu tipe datanya khusus untuk chart. Misalnya nama variabelnya adalah A dan B. Untuk ini tipe data chart khususnya di Java ya, dia harus dideklarasi aja. Kalau misalnya kita mau set dengan sesuatu yang kosong seperti ini, nanti dia error. Jadi deklarasi kosong aja. Soalnya dia ada kayak minimum value kayak gitu ya. Kalau tidak percaya boleh coba. Kalau tidak percaya ya, nanti kalau kayak gini bisa ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali yang if ini, for ini, kita akan masukin ini if-nya ke dalam for loop. Oke, seperti ini. Jadi kita harusnya sudah mendapatkan pengulangannya ya, yaitu for-nya nanti yang ini harusnya apa? Ini harusnya dibandingkan dengan si J harusnya. Ya, posisi I dibandingkan sama posisi J. Nah, nanti ini baru kita masukin ke dalam chart AB ini. Supaya lebih pendek aja. Oke. Jadi posisinya sama tetap di I, di compare dengan yang J ini yang akan terus naik nilainya 0, 1, dan 2, dan seterusnya ya. Karena seperti yang kita tahu kalau pernah belajar nested loop juga, ini kan for loop itu dia tidak akan keluar dari nested inner loop-nya sebelum dia menyelesaikan ini kan. Dia menyelesaikan ini dulu, baru dia bisa keluar ke atas ini. Oke, jadi dia kerjakan ini dulu sampai habis itu baru keluar sini. Maka I-nya akan selalu sama. Makanya dari itu kita sudah seperti cukup berhasil untuk membuat logikanya kan ya. Karena dia di B, habis itu dia akan membandingkan dengan huruf-huruf yang lain sampai selesai nanti. I-nya sekarang akan naik ke 1, I nanti dibandingkan dengan 1 di sini. Makanya yang ini I, yang ini J. Oke, supaya lebih pendek lagi, kita bisa buat ini. A-nya adalah I, A-nya adalah I misalnya. Dan yang B adalah ini. Kalau nggak mau buat ini juga nggak apa-apa sih, ini cuma lebih pendek doang ya, supaya bisa kayak gini, A sama dengan B. Seperti itu. Ini juga sengaja posisinya di sini ya, karena kan A-nya kan di sini kan ya. Dia akan diberikan variabel I, makanya di luar inner loop. Nah, supaya lebih ingat, ini inner loop, ini inner loop, ini outer loop, istilahnya aja di volume ini. Seperti ini. Oke, kalau misalnya sama, maka count-nya plus dengan 1. Mungkin kalian bertanya juga, kalau misalnya dia di B nih misalnya nih, kan J-nya juga mulai dari 0 dong. Ya kan ya, mulai dari 0 juga kan. Nah, apa yang terjadi? Berarti dia akan mengecek diri sendiri dong. Ya, nggak apa-apa, dia mengecek diri sendiri. Karena nanti kita akan buat kondisi jika count-nya ternyata lebih dari 1, maka kenapa? Begitu. Jadi nanti dia akan break dari sini. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya kita lihat, dia kan pasti akan membandingkan dengan diri sendiri kan ya. Misalnya B, yang outer load-nya B, inner load-nya adalah posisi 0 juga, berarti kan sama-sama B. Berarti
at least minimal dia ada satu huruf di situ kan, berarti masuk akal dong 1 ya. Karena pasti count-nya itu akan sama dengan 1 karena dia pada akhirnya akan membandingkan dengan huruf diri sendiri. Nah, tapi kalau selama dia membandingkan satu-satu huruf ini terdapat lebih dari 1 huruf, maka dia akan masuk ke dalam if ini count lebih dari 1. Maka langsung break aja karena sudah terdapat lebih dari 1. Kita nggak perlu bandingkan yang lain lagi, langsung keluar aja dari inner loop ini. Oke, dia hanya keluar dari inner loop loh ya. Dia bukan langsung keluar dari outer loop karena kita cuma satu break aja di sini. Nah, pada saat dia keluar di sini, nah, maka nanti dia akan langsung cek aja kembali lagi ke volume ini. Jangan lupa count-nya disetkan 0 lagi supaya kita bisa siap menghitung huruf yang selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Tinggal apa yang kurang? Menampilkan huruf yang tidak berulang itu. Oke, atau karakter yang tidak berulang itu. Maka di sini kita akan lakukan print out ya pastinya ya. Untuk bisa muncul di konsol, tapi sepertinya kita butuh satu variabel lagi untuk menampung huruf tersebut. Ya, misalnya di sini memakai string untuk menampung hurufnya ya. Jika buat string, misalnya namanya adalah result seperti ini. Kemudian pada saat dia keluar dari loop, nah kita bisa melakukan pengecekan kembali sebenarnya ya. Yang nantinya adalah result itu sebenarnya akan dilakukan seperti ini. Plus sama dengan si A. Jangan lupa nanti ini kita kasih kosong dulu supaya bisa digabungkan ya. Tadi ini string, ini string. Yang ini char makanya ya bermasalah ya. Berbeda ya, ini kan char. Ya, jadi jangan dikasih inisialisasi karakter kosong dulu. Oke, karena nanti jadi error. Tapi kalau string nggak apa-apa, diinisialisasi kosong. Nah, kenapa kita seperti ini juga? Supaya nanti bisa disambung dengan si huruf A ini. Oke, kosong disambung dengan si A. Nanti baru ada huruf yang baru lagi, yang tidak berulang, nanti baru huruf sebelumnya ditambah dengan huruf setelahnya. Oke, ini concatenation biasa ya. Result sama dengan result plus dengan A. Seperti ini. Nah, tapi kan tidak mungkin langsung dia plus dengan A. Jadi perlu kasih kondisi terlebih dahulu ya. Kalau misalnya count-nya sama dengan 1, alias cuma ada satu huruf doang di kata itu atau kalimat itu, maka kita bisa tambahkan ke result untuk mengkoleksi karakter yang tidak berulang. Kenapa kita pakai A, bukan pakai B? A kan itu adalah huruf yang kita akan bandingkan ya. Ini kan yang kita bandingkan. Yang ini kan kita, ini dibandingkan, yang ini bandingkan. Ya enggak? Ini adalah huruf yang kita bandingkan nih di sini B. Habis itu kan ini adalah inner loop-nya adalah posisi huruf-huruf yang kita akan bandingkan dengan yang A-nya itu. Oke, kalau misalnya A di sini berarti kan kita akan bandingkan B sama I, I sama diri sendiri, sama I, N sama I gitu ya. Maka kita bandingkan sama A karena A adalah yang menjadi huruf yang kita akan banding-bandingkan. Oke, kalau yang inner loop ini kan akan bergerak terus. Ini bandingkan sama 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 ini. Oke, makanya kasih yang A. Oke, kemudian B. Seperti itu. Terakhir, tinggal kita kasih system.println untuk mengeluarkan si result. Kita akan cek apakah keluarnya BN, tidak ya. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Tadi kita sudah melakukan deklarasi I dan N ya, jadi nggak perlu ini lagi. Oke, kita sudah berhasil mengeluarkan BN, cuman I dapat dari mana kita ini? Karena kita masih mengeluarkan ini ya. Oke, tadi kita lupa komentar soalnya. Jadi kita komentar terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil untuk mengeluarkan BN. Seperti ini. Ya kan ya? Jadi, kenapa BN? Karena I kan berulang. S kan juga berulang. Jadi kalau mau coba 3 huruf yang sama persis, ya nanti tetap keluarkan BN. Karena S itu kan sudah berulang sampai lebih dari 1. Ya, di sini kita bisa lihat ada 3 kali. Seperti itu. Maka ini adalah programnya. Versi sudah jadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah masuk di akal nggak? Jadi ini penggunaan dari nested loop ya, outer loop dan inner loop. Jadi kembali lagi, ini seperti row dan column. Jadi kalau kalian belajar nested loop, ini kan seperti row-nya. Oke, ini adalah
seperti row, dan ini ada seperti kolom. Ini cuman analoginya doang ya. Tapi ini sebenarnya nggak ada row-nya sih. Ini cuma membantu untuk memahami aja. Jadi ini adalah posisi yang mana, bisa dia akan bandingkan dengan siapa. Oke. Mungkin di sini sih kurang cocok analoginya, cuman ini analogi yang bisa diterapkan kalau misalnya kita berbicara tentang array 2 dimensi misalnya gitu ya. Itu kan juga salah satu contoh penggunaan dari nested loop. Jadi kembali lagi, satu kali pengulangan lagi ya. Jadi kalau misalnya kita pertama kali akses ini, kan ini adalah for loop yang pertama ya, 0. Sama yang ini kan 0 juga. Nah, tapi kembali lagi, inner loop tidak akan selesai sampai ini berakhir kan, yang ini kan. Makanya dia akan ke I, masuk ke S, N, yang tetap dibandingkan dengan karakter si B. Karena kita tidak keluar dari sini. Jadi, I nilainya masih 0. Seperti itu. Ya, makanya ini seperti akses kolom-kolomnya, kolom, justru ini berada di posisi yang mana, ya. Jadi ini seperti dibandingkan, yang ini adalah pembandingnya. Seperti itu. Nah, untuk bagi yang belum memahami ini, kemungkinan besar dikarenakan tidak pahamnya tentang nested loop. Jadi coba tulis di komen kalau misalnya membutuhkan pemahaman tentang nested loop ya, atau cari video-video saya yang membantu memahami pemahaman kalian tentang nested loop. Hopefully ini membantu. Nanti bisa juga coba cek di deskripsi karena ini ada hubungannya dengan bisnis juga. Saya tahu kalau misalnya kalian sedang kuliah pasti butuh tambahan income, ya kan ya. Nah, jadi tidak salahnya kita mencoba bisnis sendiri dari sedini mungkin karena kita berproses, kita perlu waktu juga untuk memulai dan membangun bisnis kita. Makanya di sini sebenarnya ada satu panduan gampang banget untuk diakses dan juga bisa dipelajari, ya sudah terbukti juga sudah bisa dipraktekkan dengan baik dan bisa menghasilkan. Bisa coba cek di sini bit.ly/income, datanglah. Akses sini ya. Thank you.